Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang dan mendengarkan lagi renungan yang saya sampaikan oleh pelayanan Expander Channel Ministry, sebuah channel YouTube yang menyampaikan renungan-renungan singkat setiap minggunya, dan kiranya renungan boleh jadi berkat bagi kita semua. Saudara sekalian, Merdeka, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita kemarin baru merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Kita berdoa supaya negara ini tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, penyataan Tuhan, dan Tuhan berdaulat atas bangsa dan negara ini. Mari kita mulai dengan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Pada dalam surga kami mengucap syukur buat hal-hal yang Tuhan telah berikan kepada kami, khususnya bagi bangsa dan negara kami setelah 80 tahun merdeka. Berkatilah bangsa ini ya Tuhan, berkatilah umat Tuhan di dalam bangsa ini. Mereka yang merenungkan firman Tuhan sebentar, berkatilah waktu ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Dan juga renungan yang sudah kita belakangan mendengar tentang khotbah di bukit, saya akan menyampaikan tema hari ini adalah tidak lebih benar. Saudara, menarik sekali kalau kita melihat bagian ini nanti, kita dituntut oleh Tuhan untuk menjadi lebih benar. Saudara, saya bacakan ayatnya. Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, bukankah kita sehari-hari lebih banyak juga melanggar firman Tuhan? Bagaimana kita bisa lebih benar daripada orang-orang Farisi ahli Taurat yang betul-betul mentaati 10 perintah Allah, hafal Taurat, melakukan dengan luar biasa. Tapi Tuhan bilang, kalau hidup keagamanmu tidak lebih benar. Saudara, satu hal yang sangat susah sekali untuk kita sama-sama renungkan. Saya bacakan konteksnya. Ayat 17 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Aku berkata kepadamu, ya hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagaimana membaca firman Tuhan? Saudara, di sini jelas sekali terlihat Yesus ingin mengoreksi satu kesalahpahaman tentang misi yang dia harus emban selama di dunia. Orang-orang pada itu berpikir begini, Yesus pasti akan menolak hukum Taurat. Tapi Yesus berkata di sini, aku datang untuk menggenapinya. Saudara, Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Ayat 17 dan 18. Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi menggenapi. Nah, sebuah hal yang luar biasa, susah orang mengerti. Orang berharap begini, ini beban sekali melakukan segala hukum Taurat, berharap ada Yesus datang, dia akan meniadakan. Tapi dia bilang tidak. Yesus menegaskan otoritas hukum Taurat, betul, tapi dia memberikan satu perspektif yang baru. Yesus memenuhi semua nubuat, moral, dan tujuan dari hukum Taurat. Maka dia katakan di sini, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan. Bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah kekal dan sempurna. Tidak bisa kita pilih-pilih. Kemudian Yesus mengajarkan begini, kita harus menjaga dan mengajarkan kebenaran. Ayat 19. Dia katakan di situ, bahaya mengajarkan kelalaian perintah Allah. Mengajarkan perintah-perintah yang paling kecil pun bisa berdampak pada kerohanian diri dari orang lain. Sehingga jangan sampai kita mengurangi firman Tuhan. Banyak dari orang-orang Kristen yang hanya mengutip sebagian firman Tuhan, mengurangi 1-2 kalimat, 1-2 kata, dan mengajarkan ke orang-orang dengan menegaskan ini adalah perintah Tuhan dan firman Tuhan. Sangat-sangat berbahaya sekali. Dan ada berkat besar bagi mereka yang melakukan dan mengajarkan kebenaran. Mereka akan disebut besar di kerajaan surga. Hidup berbuah dan menjadi berkat. So, kerinduan saya adalah renungan-renungan yang disampaikan ini boleh jadi sebuah berkat bagi kita semua. Mengajarkan kebenaran firman Tuhan, kita belajar menerapkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sampai kepada bagian-bagian yang sulit itu dikatakan di sini. Aku berkata kepadamu, hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Saudara, Tuhan berkata, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar, saudara. Kenapa? Karena orang-orang Farisi itu, ahli Taurat itu fokus kepada legalisme. Yesus menegaskan menghendaki dia sebuah transformasi hati. Legalisme adalah satu penekanan yang berlebihan kepada aturan-aturan agama, hukum, tradisi, standar manusia, sebagai sebuah jalan keselamatan atau ukuran kekudusan. Tapi kerap kali orang-orang yang legalisme adalah orang-orang yang tanpa hati mengerjakannya.
Di fokus mereka kepada harus melakukan, bukan kepada ingin lakukan. Bukan kepada karena kasih kepada Allah. So, ciri-cirinya begini. Orang legalisme adalah orang yang mengukur spiritualitas berdasarkan ketaatan eksternal. Ibadah, gaya berpakaian, pantangan makanan tertentu, dan sebagainya. Orang-orang tersebut juga suka menghakimi orang yang tidak memenuhi kriteria mereka, tidak memenuhi standar mereka. Ini orang kurang rohani dan sebagainya. Orang tersebut juga mengabaikan belas kasihan dan keadilan. Yang penting, saklek pada peraturan dan hukum. Dan akan menyebabkan sebuah kelelahan rohani bagi yang mengejarnya, atau bagi orang yang merasa sudah hebat, jadi sebuah kesombongan rohani. Saudaraku, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang mengajarkan atau berpegang pada prinsip legalisme. Tapi Tuhan mengajarkan bukan prinsip legalisme. Tuhan mengajarkan ada satu transformasi hati. Melakukan itu semua karena kasih kepada Allah. Kebenaran yang sejati itu berasal dari iman dan hubungan dengan Kristus. Ini bukan karena ritual, tradisi agama, kebiasaan agama, tapi karena ketaatan yang lahir dari kasih kepada Tuhan. Yeremia 31-33. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratmu di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini satu contoh yang sangat indah. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Matius 2, Matius 22, 37-40. Perintah utama dan perintah yang terutama. Saudara, perintah utama dan perintah yang kedua. Kita diajar untuk mengasihi Tuhan. Itu adalah yang utama, saudara. Bukan prinsip legalisme, melakukan semua hukum-hukum Taurat yang ada. Dan Tuhan berkata di sini adalah, jika hidup keagamanmu lebih benar. Artinya apa? Bukan sekedar doing things, lakukan semua 10 perintah, lakukan semua berdasarkan kehebatan diri sendiri, bahkan menghakimi orang lain, tetapi kita melakukannya karena cinta kasih kita kepada Tuhan. Saudara, apa aplikasinya? Apakah berarti saya tidak perlu lakukan 10 perintah Allah? Oh, kalau begitu tidak perlu lakukan banyak hal. Oh, saya tidak perlu ke gereja. Saya tidak perlu berpakaian pantas ke gereja misalnya. Saya tidak perlu dan segala macam. Tidak, saudara. Bukan begitu. Kesimpulannya, aplikasinya adalah begini. Yang pertama, Kristus adalah penggenap hukum Taurat. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Itu prinsip yang utama, saudara. Penggenap hukum Taurat. Kita akan melihat nanti dalam perkembangan berikutnya bagaimana Kristus menggenapi setiap hukum-hukum Taurat yang disampaikan di dalam perjanjian lama. Yang kedua, saudara, kebenaran sejati itu dimulai dari hati. Bukan sekedar aturan saja, tapi perubahan karakter oleh Roh Kudus. Engkau melakukan perintah-perintah Allah karena ada perubahan karakter oleh Roh Kudus yang membuat kita mau taat kepada aturan, lakukan perintah Allah, dan lain-lain sebagainya, kewajiban agama yang lain. Saudara, yang ketiga, saudara, kesimpulannya adalah hidup yang harusnya memuliakan Tuhan. Jadi melakukan, mengajarkan kebenaran dengan rendah hati, dan ujungnya adalah memuliakan Tuhan. Saudara, di titik ini mari kita renungkan bersama-sama. Apakah hidup diriku, hidup kerohanianku itu sudah lebih benar daripada orang-orang lain? Bukan kita mau menilai dia begini, tapi mari kita introspeksi diri sendiri. Apakah yang aku lakukan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku ucapkan, semua ritual-ritual, tradisi-tradisi keagamaan, apakah betul-betul sungguh-sungguh karena aku mengasihi Tuhan, dan bukan karena aku sekedar melakukan sebuah legalisme saja. Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami semua dengan gerakan dari Roh Kudus dalam hati kami, melakukan seluruh perintah Tuhan karena cinta kasih kami kepada Tuhan dan bukan karena legalisme. Ajar kami sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, dan setiap hal yang kami lakukan, taatan kami kepada firman Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.